Dari laporan yang saya terima, dua permasalahan utama yang kita hadapi yang terkait dengan penyerapan garam rakyat adalah satu, ini masih rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri. Harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalahnya tapi nggak pernah dicarikan jalan keluarnya. Kemudian data per 22 September, data yang diterima masih 738.000 ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri kita. Ini agar dipikirkan solusinya sehingga rakyat garamnya bisa terbeli. Dan yang kedua, masih rendahnya produksi garam nasional kita, sehingga kemudian cari yang paling gampang yaitu impor garam. Ya dari dulu gitu tuh terus, dan nggak pernah ada penyelesaian. Sebagai contoh dari kebutuhan garam nasional di tahun 2020 terdapat sebanyak 4 juta ton per tahun dan produksi garam nasional kita baru mencapai 2 juta ton. Akibatnya alokasi garam untuk kebutuhan industri masih tinggi yaitu 2,9 ton. Saya kira ini langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan, mulai pembenahan besar-besaran pada supply chain, mulai hulu sampai hilir. Sekali lagi, pertama, perhatikan ketersediaan lahan produksi. Percepat integrasi antara intensifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi produsen garam ini harus betul-betul diintegrasikan, harus terintegrasi dan ada ekstensifikasi. Kemudian yang kedua, tadi di depan juga saya sampaikan mengenai harus ada upaya betul untuk produktivitas dan kualitas garam rakyat kita. Artinya penggunaan inovasi teknologi produksi, terutama washing plant harus betul-betul kita kerjakan sehingga pasca produksi itu betul-betul bisa memberikan ketersediaan terutama dalam gudang penyimpanan. Sekali lagi, persiapan pengembangan hilirisasi industri garam harus betul-betul dikerjakan dengan kemudian mengembangkan industri turunannya. Jadi tadi keputusan penting yang saya pikir mendasar dari Presiden setuju bahwa kita industri-industri yang untuk makanan dan industri yang membutuhkan garam industri itu mereka mengimpor langsung dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Jadi misalnya industri kaca dia butuh tadi garam, dia impor. Nah, kalau dia melanggar atau membocorkan itu ke market membuat sehingga garam rakyat turun, ya izinnya dicabut. Berapa industri yang membutuhkan garam industri dan berapa jumlah yang mereka butuh. Nah itu saya kira nanti akan dibuat diinventarisasi oleh Pak Agus dan nanti diterbitkan publik. Sehingga publik pun akan ikut nanti mengawasi benar nggak jumlahnya begitu. Termasuk tadi gula. Gula pun nanti yang mengimpor hanya industri pangan yang memerlukan gula. Jadi tidak lagi dari orang-orang lain, sehingga itu nanti menjadi permainan. Jadi industri makanan misalnya dia perlu gula, dia yang mengimpor.